Dan pada hari ini kita akan membahas terkait evaluasi pembangunan di tahun 2021 dan juga rencana pembangunan untuk tahun 2022 ke depan. Namun sebelumnya kami mungkin perlu tahu dulu nih Pak Kaban, Bapeda ini tupoksinya ngapain aja sih Pak? Jadi biar masyarakat kita itu tahu dulu Pak, di Bapeda ini apa saja yang pelayanan-pelayanan atau mungkin juga tugas pokok dan fungsi dari Bapeda ini dalam pembangunan Kabupaten Tanah Laut ini. Baik, terima kasih Mbak Eta. Sebelumnya saya menyapa, selamat pagi dan salam sejahtera untuk semua pendengar Radio Tuntun Pandang FM dimanapun Anda berada di seluruh wilayah Kabupaten Tanah Laut maupun yang berada di luar Kabupaten Tanah Laut. Saya perkenalkan, sebelumnya saya Andris Eponi SSDP MSI, saat ini menjabat Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut, dan saya di sini hadir, tadi sudah sampaikan Mbak Eta bahwa saya hari ini didampingi oleh Kepala Bidang Perencanaan Makro, Kepala Bidang Ekonomi Sumber Daya Alam, dan Kepala Subbidang Penyusunan Program. Nah, tadi sudah kita ketahui bahwa hari ini kita akan membicarakan tentang perkembangan pembangunan selama tahun 2021 dan apa yang mungkin akan kita lakukan lagi di tahun 2022. Ya. Betul sekali. Ya, pendengar Radio Tuntun Pandang FM dimanapun Anda berada, kami sampaikan Bapeda adalah singkatan dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, di mana ini adalah satuan kerja perangkat daerah yang sifatnya membantu kepala daerah untuk mengkoordinasikan, mengakumulasikan, dan juga mensinergikan dan merumuskan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan. Nah, apa yang dilakukan yaitu mulai dari merencanakan, mengendalikan, analisa, evaluasi pembangunan. Nah, jadi mulai dari merencanakan, mengendalikan, sampai terakhir menganalisa dan mengevaluasi penyelenggaraan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Itu tugas pokok fungsi kami secara umum. Nah, kemudian di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah itu adalah SKPD bertipe A untuk level kabupaten, di mana di situ ada satu kepala badan, satu sekretariat, kemudian ada 5 bidang. Nah, 5 bidang ya. Jadi yang pertama kami sampaikan, bidang yang pertama adalah bidang perencanaan makro. Nah, ini tugas dia adalah mengkoordinasikan dan merumuskan hasil dari perumusan teknis. Perumusan teknis ya, perencanaan pembangunan. Kemudian ada bidang sosial budaya. Bidang sosial budaya ini adalah bidang yang merumuskan perencanaan teknis di bidang kesosial budayaan. Kesosial budayaan. Ya, itu politik pemerintahan di situ, masalah kesehatan di situ, pendidikan di situ, gitu kan. Nah, kemudian terkait dengan satunya lagi adalah bidang perencanaan. Saya ulangi, bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah. Nah, ini dia melaksanakan tugas fungsi untuk menyusun, merumuskan kebijakan teknis di bidang keinfrastrukturan dan bagaimana mengembangkan wilayah di Kabupaten Tanah Laut ini. Ini termasuk pembangunan fisik Pak ya? Ya, betul Mbak Eta itu. Nah, kemudian berikutnya adalah bidang ekonomi dan sumber daya alam yang kebetulan hari ini hadir bersama kita. Nah, beliau ini yang merumuskan secara teknis tentang perkembangan perekonomian, pertumbuhan, kendala, masalah perekonomian ini, dan juga terkait dengan analisa potensi sumber daya alam yang ada di Tanah Laut. Nah, kemudian kami sampaikan yang berikutnya adalah bidang kelitbangan. Jadi bidang kelitbangan ini adalah bidang yang ada di Bapeda untuk melaksanakan analisa, menelaah, meneliti terhadap perkembangan pembangunan, juga termasuk apa yang menjadi poin-poin solusi terhadap masalah yang dihadapi. Nah, jadi
Litbangnya. Jadi kami adalah suatu badan yang bertipe A, dan ini sifatnya kami membantu pimpinan merumuskan kebijakan bidang perencanaan. Itu secara tugas pokok fungsi kami secara umum. Baik, dari keseluruhan bidang nih Pak ya, sifatnya di sini adalah merencanakan. Nah, sebagai bahan dari perencanaan itu sendiri, masukannya biasanya dari mana nih Pak? Baik, kita dalam merencanakan suatu perencanaan, istilahnya yang dikenal dengan RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah itu ada berbagai sumber. Nah, mulai dari musrenbang, tingkat desa, musrenbang kecamatan, itu salah satu sumber yang akan kami ambil. Kemudian juga analisa atau teknokratisnya dari SKPD. Nah, SKPD itu dia kan punya kegiatan program yang harus juga dilaksanakan dalam 1 tahun anggaran. Nah, itu juga dari sumber kita. Kemudian juga melihat kebijakan dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi. Nah, istilahnya itu. Nah, di mana pusat ada punya namanya program strategis nasional. Pemerintah punya namanya kegiatan-kegiatan penyelenggaraan tugas pembantuan yang ada di kabupaten gitu kan. Nah, kemudian juga selain itu kita juga akan melihat perkembangan dan dinamisasi permasalahan di lapangan. Nah, jadi kita harus melek mata, baca medsos gitu kan, buka telinga, dengar informasi. Ya, kalau saya begitu dalam perjalanan dari rumah ke kantor atau kemanapun, kita membuka radio Tuntun Pandang FM ini untuk salah satu mendengar informasi-informasi yang biasa Tanah Laut Menyapa ya, atau apa itu ya yang pagi itu Infotala itu kan terdengar. Nah, juga saya sering kalau berangkat menuju ada kegiatan di provinsi mendengarkan radio Abdi Persada FM. Itu semua kita dengarkan dalam rangka menggali informasi. Nah, juga yang tidak kalah penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan, kita juga melihat kemudian mengakumulasikan dari hasil kegiatan reses Bapak Ibu anggota DPRD yang dikenal istilah pokir, pokok-pokok DPRD. Nah, itu adalah sumber-sumber masukan kami yang akan kami rumuskan menjadi suatu bahan perencanaan, gitu Pak. Oke. Nah, untuk prosesnya sendiri nih Pak, misalnya kita mendapatkan masukan dari musrenbang di tahun 2021 misalnya, itu realisasinya apakah bisa langsung dilaksanakan di tahun 2022 atau ada hal-hal tertentu yang menjadi bahan pertimbangan untuk perencanaan itu sendiri bisa direalisasikan di waktu kapan seperti itu? Oke, baik. Tidak semua. Nah, jadi misalnya kita melaksanakan musrenbang awal tahun 2021 tuh biasanya kita gunakan untuk tahun 2022. Nah, kita semua mengumpulkan data ya istilahnya. Setelah kita mengumpulkan data, kita juga menggali informasi keterangan-keterangan terhadap usulan tersebut. Nah, setelah itu kami juga akan melaksanakan yang namanya pembuatan prioritas. Nah, jadi setelah kita kumpulkan data, kita analisa, kita cari keterangan terhadap itu untuk memperkaya nilai atau value sebuah usulan itu, baru kita kumpulkan dan kita buat skala prioritas. Nah, ada yang harus kita lakukan di tahun 2000, misalnya tahun berikutnya, ada yang mungkin di 2 tahun berikutnya. Nah, karena tidak semua harus kita akomodir di tahun, misalnya tahun berikutnya. Contoh, ada suatu kegiatan misalnya yang memerlukan perencanaan dulu, misalnya usul pembuatan embung, misal. Nah, embung itu tidak mungkin hari ini usul tahun depan dibikin, enggak. Tahun depan paling tidak kita membuat namanya analisa kajiannya dulu, dokumen perencanaannya. Begitu sudah oke, matang di perencanaan, dokumen-dokumen pendukung seperti dokumen lingkungan juga oke, tanah CNC, nah mungkin tahun berikutnya baru dibangun. Seperti itu. Nggak mungkin ya. Kita seperti membangun Candi Sewu ya. Betul. Satu malam bisa selesai Pak ya. Baik, untuk skala prioritas sendiri nih Pak, yang paling diprioritaskan, yang paling mungkin udah direncanakan di tahun 2021, 2022 itu langsung bisa direncanakan, yang menjadi prioritas itu biasanya di bidang-bidang apa saja Pak? Baik, kita untuk prioritas itu melihat situasi kondisi. Nah, jadi yang pertama yang kita prioritaskan adalah memenuhi target-target indikator
yang sudah ada dalam RPJMD. Nah, karena dalam RPJMD itu adalah indikator yang sudah ditetapkan oleh pemerintah daerah bersama DPRD yang merupakan suatu perda, dan itu adalah janji kepala daerah kepada masyarakat pada saat beliau berkampanye. Betul. Nah, itu RPJMD dulu, itu target kita yang pertama. Nah, yang kedua adalah kita akan memenuhi permasalahan-permasalahan yang berkembang dan sifatnya urgen harus kita selesaikan. Nah, itu. Nah, yang ketiga adalah kita juga memperhatikan dari kegiatan pemerintah pusat yang harus kita sukseskan di kabupaten tempat kita. Contoh, pada saat ini kita sedang menggalakkan yang namanya vaksinasi. Nah, itu bagian dari yang harus kita lihat evaluasi di akhir tahun. Kalau memang vaksinasi kita tidak memenuhi harapan yang diinginkan, tentu kita 2022 itu akan kita genjot. Nah, kita support dengan perencanaan, keanggaran oleh SKPD leadernya untuk menyelesaikan vaksinasi tersebut. Itu kan program nasional. Program nasional. Nah, Dan dituntut untuk percepatan, Pak. Iya, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita balik awal tahun 2021 kita mengalami bencana alam. Nah, itu otomatis kami harus prioritaskan recovery, pemulihan akibat bencana alam itu, baik dari sektor ekonominya, sektor sosialnya, maupun sektor infrastrukturnya. Nah, itu kita harus perhatikan. Makanya di tahun 2022 itu kami sampaikan salah satu prioritas kami adalah mengembalikan pemulihan, recovery untuk infrastruktur, ekonomi, dan juga terkait dengan sosial. Termasuk dari dampak COVID-19 ini, Pak ya? Sudah pasti. Ya, jadi seperti tahun 2022 kami sampaikan, tema kita adalah rehabilitasi sarana prasarana ekonomi dan infrastruktur untuk pemulihan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka berinteraksi membina desa dan menata kota. Nah, jadi itu kami mengawinkan antara target indikator yang ada dalam RPJMD dengan kondisi keadaan kita pasca bencana. Satu lagi nih, Pak, yang biar jadi tidak jadi pertanyaan selalu bagi masyarakat kita, Pak ya. Apakah usulan-usulan dari masyarakat, misalnya nih, Pak, dari organisasi masyarakat atau mungkin dari kelompok-kelompok masyarakat itu juga finalnya nanti ada di Bapeda untuk realisasinya seperti itu, Pak? Ya. Usulan masyarakat biasanya itu kan dia bisa memasukkan lewat musrenbang tingkat desa atau kelurahan. Nah, kemudian yang mereka kumpulkan jadi satu, nanti dipilih di musrenbang tingkat kecamatan. Setelah itu baru masuk usulan ke kabupaten melalui kami Bapeda. Seperti itu. Nah, untuk merealisasikan usulan itu, ya tadi kita akan melihat pertama dari skala prioritasnya, tingkat urgensi, istilahnya ini kalau kita kerjakan, kalau tidak kita kerjakan dampaknya apa? Kalau kita kerjakan dia akan mengungkit apa? Nah, seperti itu kan pola pikirnya. Nah, kemudian untuk merealisasikan itu tentu kita melihat lagi kondisi kemampuan keuangan daerah. Nah, kalau kemampuan keuangan daerah kita, misalnya pendapatan asli daerah kita sampai, ya nggak usah sampai 1 triliun deh, 500 miliar saja per tahun, kita insya Allah akan dengan mudah untuk mengakomodir semua usulan yang ada yang memang kita butuhkan. Tapi karena kita kemampuan kita misalnya per tahun kemampuan APBD kita, belanja kita itu tidak lebih dari 2 triliun ya, rata-rata 1,8, 1,7 turun naik. Begitu perubahan naik 2,1, 2,2 karena ada penyesuaian, ada dana DAK masuk, dana insentif daerah masuk, jadi sampai sekian. Ya tentu kita akan melihat dan memilah dan memilih dulu seperti itu. Dan realisasinya tentu usulan masyarakat itu tidak kita buang atau kita delete begitu saja, tetap kita simpan. Nah, nanti begitu anggarannya memenuhi, akan kita akomodir kembali. Yang sifatnya bisa ditunda. Nah, rekan-rekan Tutung Pandang FM, mungkin dari pemaparan Bapak Kepala Bapeda tadi kita semua bisa tahu ya bahwa segala sesuatunya itu ada proses, Pak ya. Jadi kita bisa menjelaskan kepada masyarakat bahwa terkadang ada
statement-statement dari masyarakat bahwa ini kita udah ngusulin bantuan tapi nggak direalisasikan, nggak diterima gitu, nggak jadi seperti itu, karena memang sifatnya dalam sistem pemerintahan kita ada tahapan-tahapan atau proses-proses tertentu yang memang harus kita lalui terlebih dahulu. Nah, baik, kita langsung masuk ke materi kita di pagi hari ini, Pak, terkait evaluasi pembangunan di tahun 2021. Nah, mungkin bisa disampaikan dulu untuk hasil evaluasi pembangunan tahun 2021. Ya, silakan untuk Pak Kabid Perencanaan Makro untuk menyampaikan. Oke. Biar berbagi lah kita ya. Berbagi. Giliran Pak Kasnu sekarang. Ya. Terima kasih Bu. Selamat pagi para pendengar Radio Tuntung Pandang FN. Kami mau menyampaikan barangkali evaluasi keuangan APBD tahun 2021 sampai dengan 27 Desember 2021. Realisasi untuk keuangannya itu 79,19% dengan realisasi fisik 85,93%. Nah, ini dari masing-masing SKPD itu fluktuasi Bu ya. Ada yang serapannya tinggi, ada yang serapannya sedang, ada yang serapannya rendah. Nah, untuk serapan yang paling tinggi, yang realisasi keuangannya mencapai 88,74. Itu untuk Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Kemudian yang paling rendah itu 52,92%. Itu kantor Kecamatan Bati-Bati. Dan perlu disampaikan juga bahwa untuk ini kan posisinya masih tanggal 27 Desember. Ini masih ada pergerakan-pergerakan lagi. Di jadi, akhir tahun, di akhir tahun mungkin masih ada bisa kenaikan persentase itu baik fisik maupun keuangan. Barangkali yang untuk informasi realisasi fisik keuangan itu dulu Bu. Oke. Nah, berarti untuk ini evaluasi untuk hasil keuangan. Bagaimana dengan pembangunan sendiri, Pak? Dari sekian banyak rencana-rencana yang telah tersusun di tahun 2021 ini, yang direalisasikan itu sebesar apa? Nah, untuk proyek strategis Kabupaten Tanah Laut 2021 Bu ya. Ini yang pertama adalah pembangunan ruang publik Pasar Lama dengan baku anggaran bukan sekitar lagi 2 miliar 860 juta. Kemudian yang kedua adalah pendestrian ruas Jalan Kiai Haji Mansur dengan pagu anggaran sekitar 2 miliar 791 juta 800 rupiah. Kemudian yang ketiga pembangunan Puskesmas Bintop dengan pagunya 6 miliar 361 juta 647.600 rupiah. Kemudian pembangunan Puskesmas Duren Bungkuk anggarannya kurang lebih yang di Bintop tadi juga. Kemudian pembangunan kantor Kecamatan Pancipatan, kemudian pembangunan Kecamatan Batu Ampar, pembangunan kantor Kecamatan Tambang Ulang, dan optimalisasi SPAM dengan bakunya 16 miliar 520 juta rupiah. Nah, ini perlu diketahui untuk SPAM ini diharapkan nanti di tahun-tahun mendatang untuk kebutuhan air bersih masyarakat itu bisa terpenuhi. Oke. Ada yang tidak terrealisasi nggak Pak di tahun 2021 ini dari keseluruhan rencana yang sudah mungkin disusun di tahun 2020 kemarin ya? Alhamdulillah untuk proyek-proyek strategis sudah bisa dilaksanakan semua. Sudah bisa dilaksanakan semua, alhamdulillah. Berarti capaian hampir 100% nih Pak ya untuk proyek strategis. Nah, dari sekian banyak proyek strategis ini Pak, apakah ada kendala-kendala yang ditemui dalam pelaksanaannya? Kalau evaluasi sendiri sampai dengan tanggal ini
lancar-lancar saja. Semuanya berjalan lancar sesuai dengan tahapan-tahapan yang dipersyaratkan, Pak ya. Baik, dan dengan demikian bisa kita lihat bahwa dari hasil evaluasi pembangunan tahun 2021 keseluruhan rencana itu bisa terrealisasi dengan baik. Itu menandakan juga berarti tingkat pembangunan di Kabupaten Tanah Lot juga semakin meningkat, Pak ya. Oke, baik. Nah, bagaimana dengan rencana pembangunan untuk di tahun 2022 sendiri, Pak? Nah, untuk tahun 2022 seperti yang Pak Kepala Dinas tadi sampaikan bahwa untuk temanya sendiri adalah rehabilitasi sarana prasarana ekonomi infrastruktur untuk pemulihan sosial ekonomi masyarakat dalam rangka berinteraksi membina desa dan menata kota. Nah, dari tema itu Bu, itu ada 3 prioritas. Prioritas pertama adalah 1, pemulihan ekonomi dan infrastruktur serta peningkatan kualitas lingkungan hidup pasca bencana. Yang kedua, meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Sedangkan yang ketiga adalah penguatan reformasi birokrasi. Sedangkan isu-isu strategisnya itu yang pertama penurunan angka kemiskinan, kemudian pertumbuhan ekonomi, pengurangan pengangguran terbuka, pemulihan sarana prasarana, kemudian SDM yang berkualitas, ditambah lagi kemudian tata kelola birokrasi yang efektif dan efisien, pelayanan publik yang berkualitas, penataan kota dan perencanaan pengembangan wilayah kota. Kemudian yang selanjutnya adalah pemulihan COVID-19, dan yang terakhir adalah pola padat karya untuk peningkatan pendapatan masyarakat secara langsung. Baik, dari beberapa hal yang Bapak sampaikan tadi, mungkin ada satu dari ketiga skala prioritas yang akan dilaksanakan di tahun 2022, Pak ya. Di antaranya adalah pemulihan ekonomi dan infrastruktur pasca bencana, kemudian juga peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing, kemudian juga peningkatan reformasi dan juga birokrasi. Nah, yang menyentuh langsung kepada masyarakat kita lihat dari 3 skala prioritas ini adalah pemulihan ekonomi dan infrastruktur pasca bencana nih, Pak. Dalam kegiatan apa saja kira-kira nanti untuk merealisasikan dari rencana ini, Pak? Nah, kalau secara programnya Bu ya, programnya tuh dari keseluruhan RKPD yang tahun 2022 itu berjumlah 154 program. Sedang kegiatannya itu ada 431 kegiatan. Dan subkegiatannya ada 1222. Nah, dengan total pagu itu 1.879 miliar 489 juta 756.424 rupiah. Ini dengan catatan ini sudah sama dana DAP. Nah, untuk yang di Ibu sampaikan tadi untuk ekonomi barangkali ya Bu ya, itu memang kita menumbuhkan, berusaha mensupport kepada dinas-dinas yang bisa mengungkit pertumbuhan ekonomi di daerah Kabupaten Tanah Lot. Contohnya itu nanti dinas Nakrin, kemudian dinas PMD, kemudian pariwisata yang untuk ekonomi kreatifnya, dan PTSP barangkali itu. Seperti itu. Untuk infrastruktur sendiri, Pak, pasca bencana seperti disampaikan Pak Kaban tadi, di awal 2021 kita juga sempat mengalami bencana, Pak ya. Dan apakah di tahun 2022 nanti masih ada infrastruktur yang perlu kita benahi pasca bencana? Itu mungkin tidak hanya terkait bencana alam ya, mungkin juga adanya bencana pandemi COVID-19 ini, apakah juga ada nanti penambahan infrastruktur untuk penanganan bencana non alam ini, Pak? Kalau untuk penambahan infrastruktur Bu, tahun 2022 itu direncanakan pembangunan kantor kecamatan tingkat itu pelayanan nanti ya. Kemudian untuk pembangunan kantor kecamatan Kuro, kemudian pembangunan 5 kelurahan, 5 kelurahan di Kecamatan Belahari, kemudian rehabilitasi lapangan pertasi kencana, kemudian pembangunan puskesmas Panggung dan optimalisasi jaringan perpipaan.
Oke, berarti untuk di bidang kesehatan sendiri ada pembangunan puskesmas Panggung nanti Pak ya di tahun 2022. Baik, dan kemudian ada satu hal juga tadi Pak yang cukup menarik perhatian juga ketika Bapak sampaikan di sini ada upaya untuk penurunan angka kemiskinan dan juga pengurangan jumlah pengangguran nih Pak. Nah kira-kira itu tuh dalam bentuk kegiatan seperti apa yang akan dilaksanakan? Kira-kira kalau untuk bidang ekonomi itu lebih spesifiknya itu nanti sama Kabid Ekonomi dan SDA. Oke. Barangkali Pak Kaban bisa menambahkan. Ya, baik. Terima kasih Pak Kepala Bidang Perencanaan Makro. Kami sampaikan bahwa kita ke depan tadi sudah sampaikan tema kita adalah rehabilitasi pasca bencana, kemudian pemerintahan yang penata kelolaan pemerintahan kembali ya. Nah, terus salah satunya adalah pertumbuhan ekonomi. Kita ketahui bersama bahwa kemiskinan di tanah laut ini masih ya lumayan ya harus menjadi perhatian serius kemiskinan, sehingga nanti kalau tidak salah kemiskinan kita tuh sekitar angkanya 14% sekian kalau nggak salah itu ya. Seperti itu kemiskinan. Tapi menurun Pak ya dari tahun sebelumnya. Menurun, alhamdulillah menurun terus. Cuma memang tanah laut ini bukan meningkat ya. Angka kemiskinan itu jadi kelihatan seperti itu karena garis kemiskinan yang meningkat. Standar kemiskinannya meningkat Pak ya. Jadi yang tadinya kita di bawah 5 pendapatan, di bawah 500.000 masih 470 sekian rupiah itu adalah kemiskinannya masuk kategori miskin. Nah sekarang punya uang pendapatan 537.000 itu masih miskin. Nah sehingga kalau kita penghasilannya per bulannya 500 di bawah 537.000 ya terkategori miskin. Terkategori miskin. Seperti itu. Jadi bukan karena kondisi real, tapi memang garis kemiskinan kita yang meningkat. Naik. Karena beberapa faktor yang menyebabkan itu meningkat. Nah, untuk mengurangi kemiskinan tentu ada kegiatan program pemerintah untuk mengurangi itu. Misal kita mulai dari mengedukasi pola hidup. Nah, itu kan. Kemudian memberikan ungkitan ataupun pancingan untuk pertumbuhan ekonomi keluarganya atau rumah tangganya. Misal kita ketahui bersama ya, di tanah laut ada istilah Gapura Karomah. Betul. Salah satu program unggulan Pak Bupati, Pak ya. Di mana itu ada kredit 0% untuk pinjaman 5 juta ke bawah. Dan itu sifatnya pinjaman daerah ya, bukan investasi. Nah, itu salah satu upaya pemerintah mengurangi kemiskinan. Dengan begitu kan maka para pelaku-pelaku ekonomi mikro, kemudian para istilahnya para Bapak Ibu penjual pentol dan lain-lain itu mendapatkan suntikan dana untuk mengembangkan usaha. Dalam usahanya berkembang, membuka lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan terbuka berarti menambah kesempatan bekerja para masyarakat. Masyarakat dapat pekerjaan, punya penghasilan. Insya Allah akan kemiskinan akan berkurang ya. Itu dari segi pengungkitnya. Kemudian dari segi pengembangan, tentu kita ketahui bersama sekarang pembinaan UKM, IKM yang dilaksanakan oleh Dinas Nakerin dan juga Dinas Kopdak. Itu dia akan juga melihat pengembangannya mulai dari produk-produk itu mau dikemas seperti apa. Selain di produk seperti apa, kemudian juga pemasarannya. Nah, dan tidak hanya sebatas itu, kita lihat aja di Snakerin. Dia punya target 500 orang loh. Melaksanakan pelatihan kepada semua tenaga kerja siap pakai. Nah, jadi sampai sekarang hampir 999. Hampir 1.000 kurang sedikit. Saya bilang itu ini 1.000, kenapa nggak tambah 1 jadi 1.000 gitu kan. Kemarin evaluasi kami 999 orang tahun 2021. Dari target yang cuma 500 tadinya Pak ya. Nah itu upaya kita dari kegiatan program pemerintah. Belum lagi kita mengakselerasinya dengan pembangunan infrastruktur, pembuatan jalan usaha tani, jalan usaha produksi, ya kan, kemudian perbaikan jalan-jalan akses arterinya, termasuk kita membantu dalam hal misalnya bibit, nah, kemudian pengairan irigasinya. Nah itu untuk pertanian.
Jadi banyaklah usaha kita mengurangi kemiskinan terhadap tanah laut ini. Ya, tentunya semua ini dilakukan melalui SKPD terkait seperti itu kan? Iya, jadi istilahnya think tanknya adalah Bapeda itu rumuskan perencanaan, tapi eksekutor pelaksananya adalah SKPD teknis. Nah, seperti itu. Baik, pendengar Tuntung Pandang FM, tentunya apa yang telah disampaikan oleh narasumber kita di pagi hari ini itu membuka wawasan kita. Bagaimana sih prosedur pembangunan di sebuah kabupaten itu ya? Jadi tidak seperti membangun candi seperti kata Pak Kaban tadi ya, bahwa segala sesuatunya itu memang ada tahapan-tahapan tertentu dan ada pihak-pihak tertentu yang harus melaksanakannya. Tidak hanya dikendalikan atau tidak hanya dilaksanakan oleh sebuah kantor saja atau satu badan saja, tetapi karena semuanya itu memang harus saling bersinergi dan saling berkaitan seperti itu. Iya, dan mungkin Bapak Denny sang perencana ya. Iya, perencana. Namun yang kata Mbak Kaban tadi bahwa SKPD lain yang sebagai teknisnya sebagai ya. eksekutornya. Dan mungkin Pak di tahun 2020 ini ataupun 2021 monitoringnya bagaimana Pak terkait mungkin saya ingin bicara infrastruktur Pak ya. Mungkin bagaimana apakah pelaksanaan infrastruktur itu ada yang mungkin yang tidak sesuai atau yang sesuai yang sudah direncanakan. Jadi ini lebih ke masyarakat nih Pak ya. Bagaimana mungkin terkait monitoring ini Pak ya oleh Bapeda sendiri? Ya baik ya. Tahun 2021 infrastruktur itu mengalami goncangan. Kita udah melaksanakan di tahun 2019, di tahun 2020. Contoh, kita punya target jalan mantap di dalam kabupaten itu adalah 85%, ya kan? Nah, di tahun 2019-2020 kita sudah hampir mencapai angka sekitar 69%. Nah, 69%. Tapi ternyata pada saat terjadi bencana alam turun. Jadi jalan mantap kita tuh udah turun. Di bawah lagi, dari bawah 60 lagi. Akibatnya kita di tahun 2021 perubahan anggaran tadi mengenjot lagi perbaikan infrastruktur jalan itu. Minimal kembalikan ke angka 69%. Nah, tahun 2022 kita punya target paling tidak sekitar 75%. Di tahun 2023 sampai 85%. Itu dari sektor infrastruktur akses jalan saja. Peningkatan aspal. Iya, aspal. Belum lagi kalau kita melihat infrastruktur itu misal pembangunan irigasi, ya kan? Kemudian jembatan. Nah, jembatan ini masyarakat juga bisa terima kasih, kadang-kadang ada laporan ya ke Dinas PUPR, ada off-road jalan off-road jembatan yang mengalami penurunan, jalan yang berlubang-lubang. Nah, perlu kita ketahui memang itu adalah di tanah laut, tapi kadang-kadang gitu ya, jalan dan jembatan itu adalah asetnya pemerintah provinsi, asetnya pemerintah pusat, sehingga pemerintah daerah untuk melaksanakan treatment itu perlu koordinasi dulu gitu. Nah, itu. Nah, alhamdulillah kita bencana kemarin untuk infrastruktur jalan, jembatan, Bapak Ibu bisa lihat sendiri, Jalan Kunyit sudah kembali bagus, bahkan kualitasnya lebih bagus dari sebelumnya, Pak ya. Jalan Atu-Atu sampai Desa Ketapang, Bajuin udah bagus. Kemudian jembatan yang kemarin ambruk, sempat viral nasional, di Angsau itu sekarang udah bagus gitu kan. Bahkan jadi saya lihat seperti tempat wisata karena di sampingnya ada warung tepi sawah gitu ya. Pahumaan, Pak. Pahumaan. Kemudian kalau kita lihat juga di tahun ini beberapa infrastruktur yang dibangun Pak Bupati, misalnya berapa puluh tahun tidak pernah tersentuh jembatan bawah Sawo, Kecamatan Jorong. Alhamdulillah sekarang Bapak Ibu bisa lihat sendiri kondisinya, ya kan. Kemudian kita lihat di desa apa namanya sana, Sumber Mulia, penghubung dua desa. Kalau anak-anak sekolah itu dia harus muter ke jalan nasional, bahaya lalu lintas kan. Nah, sekarang udah terbangun dua desa itu menghubungkan akses dua desa, Desa Sumber dengan Desa Tajo Pecah itu. Alhamdulillah anak-anak kalau sekolah tidak mesti harus lagi muter. Nah, itu juga bagian dari ini. Terus jembatan Krasik, Banyuirang ya. Banyuirang. Nah,
ada yang kita ketahui dapat apresiasi dari salah satu anggota legislasi kita di DPR di provinsi, Pak Rosehan. Nah itu kan, itu juga sudah berapa lama dinantikan masyarakat. Nah itulah pemerintah daerah mengupayakan melaksanakan infrastruktur itu tidak hanya memenuhi istilahnya kepentingan sarana itu, tapi juga melihat dari nanti outcome, dampak yang dirasakan masyarakat, baik dampak sosial, dampak ekonomi maupun dampak kenyamanan dalam beraktivitas dia. Baik, dari penjelasan Bapak tadi nih, mungkin sebagian masyarakat kita juga masih belum tahu tadinya, dan setelah adanya Tanah Laut Menyapa pada hari ini bersama Bapak Tanah Laut, kita semua jadi tahu bahwa ada sudah begitu banyak pembangunan infrastruktur ini yang membawa dampak langsung kepada masyarakat kita. Seperti tadi jalan yang tadinya menghubungkan dua desa yang dulu harus selalu muter dulu anak sekolah, tapi sekarang sudah terhubung. Kemudian juga ada jembatan bawah Sawo yang sudah sekian puluh tahun tidak tersentuh di kepemimpinan Bapak Bupati Haji Sukamta, itu bisa diperbaiki kembali dan sekarang sudah dalam pembangunan yang sangat bagus sekali. Kemudian juga ada beberapa pembangunan infrastruktur lainnya seperti jembatan Kresik juga ya. Dan rekan-rekan Tutung Pandang, tentunya ini juga menjadi sebuah bahan informasi dan juga bahan evaluasi bagi kita semua, bahwa kepemimpinan Bupati Haji Sukamta dan juga Pak Abdi Rahman membawa cukup banyak dampak yang sangat berpihak kepada masyarakat kalau kita perhatikan dari pembangunan yang telah diprioritaskan oleh beliau ya. Visi misi beliau. Sesuai dengan visi misi beliau. Bisa dibina. Baik, dan termasuk juga tadi perbaikan jalan ya Pak ya, itu juga salah satu program unggulan beliau Pak ya, untuk peningkatan pengaspalan jalan. Capaiannya sendiri Pak untuk pengaspalan jalan ini apakah sudah sesuai dengan apa yang telah ditargetkan visi misi Bupati kita untuk tahun 2000 ya, untuk kabupaten di 2021 ini? 2021 kita targetkan 74,11%. Insya Allah nanti tercapai. Sudah tercapai. Dari target 85%. Nah, untuk jalan dalam kabupaten. Kita ketahui bersama jalan dalam kabupaten itu ya, kita mesti harus jalan raya, arteri, tapi adalah termasuk jalan lingkungan, jalan usaha tani dan jalan produksi, semua itu yang menjadi aset kita. Jadi kadang-kadang orang melihat jalan itu yang diaspal aja, padahal jalan lingkungan itu juga ada yang cukup di paving block, coba dibetonisasi, gitu ya. Nah seperti itu. Nah terkait jalan nih Pak, kita juga sering mendengar polemik dari masyarakat kita ya. Jalan di sini sudah lawas kada diperbaiki. Kemudian jalan kami ini kada pernah dapat bantuan, nggak pernah dibangun dan lain sebagainya. Mungkin bisa dijelaskan nih Pak untuk prioritas jalan seperti Bapak sampaikan tadi, ada yang namanya jalan provinsi, ada yang namanya jalan kabupaten. Jadi jalan-jalan mana saja sih Pak, dan siapa saja yang berkepentingan atau mungkin yang berkompeten untuk bisa memperbaiki atau memelihara jalan-jalan tersebut Pak. Ini biar masyarakat kita semua jangan sampai salah ini lagi ya. Padahal itu jalan provinsi tapi ada di Kabupaten Tanah Laut, dan tentu saja seperti Bapak sampaikan tadi untuk perbaikannya kita perlu koordinasi terlebih dahulu kepada pihak provinsi. Nah jadi ini biar membuka wawasan bagi masyarakat kita Pak. Baik Mbak Eta, kami sampaikan bahwa jalan itu ada yang sifatnya jalan kabupaten, statusnya ya. Statusnya. Ada yang jalan provinsi, ada yang jalan nasional. Nah, jalan Ayan itu di mana-mana adalah jalan nasional. Gitu. Jadi dari Sabang sampai Merauke itu yang namanya jalan Ayan itu pasti jalan nasional. Ya, nasional. Itu nah, yang baru tahu loh. Dikirain jalan Ayan itu ya karena memang dia menjadi jalur. Makanya jalan itu banyak sih, ada ya. Baik Pak. Itu jalan nasional dan pemeliharaannya adalah langsung Kementerian PUPR, dan kalau di provinsi itu ada istilahnya balai jalan. Jadi BDJ itu balai jalan itu dia yang mengelola. Jadi kalau ada misalnya kerusakan ya kita harus lapor ke sana. Dia yang mentreatmentnya, dia memperbaiki. Meskipun itu ada di wilayah Kabupaten Tanah Laut Pak ya. Nah terkecuali ada koordinasi. Misalnya dalam rangka kita kalau nggak kita biarkan nanti tambah banyak loh kecelakaan di situ. Ya otomatis daerah itu punya tanggung jawab untuk sifatnya emergensinya memberikan perbaikan sementara. Tapi sifatnya sementara tentunya Pak ya. Itu di Dinas PUPR
PUPR itu ada istilah namanya program BOC, Iya, betul. Bina Marga on call. Nah, dia sifatnya urgent gitu ya. urgent, kalau memang itu segera dia perbaiki, tapi sifatnya sementara. Sementara ya misalnya ada lubang, dia berikan, Tambal, ya. dia tambal gitu kan, seperti itu. Minimal kemudian kawan-kawan dinas perhubungan biasanya memberikan peringatan, oh ini dalam kondisi rusak atau perbaikan, hati-hati gitu. Ada rambunya. Ada rambu. Nah, itu jalan nasional. Kalau jalan provinsi misal contoh ya dari jalan arteri menuju pantai Batakan. Nah, itu jalan provinsi. Nah, kemudian dari jalan itu depan Bumi Makmur itu apa namanya, jalan swadaya ya, dari Bumi Makmur sampai menuju ke Kurau atau Camat Kurau sampai ke Tabuniau itu jalan provinsi. Sifatnya adalah akses antar kabupaten kota. Nah, seperti itu. Itu juga di bawah binaan dinas PUPR provinsi. Nah, kalau ke jalan kabupaten itu ya jalan yang ada dalam kabupaten dan juga sebagian memenuhi kecamatan dan desa. Jadi antar kecamatan, antar desa itu biasanya jalan kabupaten. Nah, itu tanggung jawab kita penuh. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau kita lihat kemarin seperti jalan Kunyit itu kita punya, ya kan? Itu menghubungkan Bajuin dengan Kecamatan Bajuin dengan Plehari. Nah, seperti itu. Nah, itu jalan kita, tanggung jawab kita pun penuh. Nah, cuma perlu kita informasikan, kadang-kadang semua itu dianggap namanya kita yang ada paling dekat dengan masyarakat itu tanggung jawab kita. Tapi itu tidak salah. Masyarakat itu benar. Yang namanya masyarakat itu adalah anak dari pemerintah daerah, anaknya Pak Bupati, Pak Wakil Bupati kan. Jadi ya namanya anak ngadu dengan orang tua. Masalah itu punya siapa ya kita lah pemerintah daerah yang mengkoordinasikan. Ya. Nah, terkait jalan-jalan sendiri Pak Un ada dengar bahwa jalan itu juga bisa diperbaiki menggunakan APBDes. Itu jalan-jalan yang seperti apa saja Pak yang bisa menggunakan anggaran desa itu? Ya. Namanya anggaran pendapatan dan belanja desa itu dia punya peraturan sendiri. Punya pedoman penyusunan APBD sendiri. Nah, tentu ada di situ jalan-jalan lingkup di dalam lingkup wilayah desa itu yang menjadi dapat dia laksanakan. Misalnya jalan-jalan misalnya lingkungan di pemukiman desanya. Kemudian jalan-jalan yang menghubungkan antar dusun di desanya gitu kan. Jadi lingkupnya sangat kecil. Enggak sampai 10-an kilometer atau 5 kilometer enggak. Ya mungkin ya 200-300 meter dengan lebar sekian saja yang bisa dilalui hanya untuk akses mobilitas keseharian warga desa. Kalau Pak, tapi di dalam kota Pak, tapi pemukiman komplek bagaimana Pak jalannya Pak? Nah, mungkin ada pengajuan dari masyarakat komplek mungkin saja pasti ya. Itu sangat bagus. Jadi namanya perumahan komplek itu kan ada namanya jalan lingkungan. Jalan lingkungan itu harus adalah aset punya developer sebenarnya. Sehingga kalau nanti ingin dijadikan jalan lingkungan pemerintah daerah, yang jadi pemerintah daerah, ya si developer harus menyerahkan aset itu dulu. Jalan itu panjangnya berapa, lebar berapa, volume berapa, pindah menjadi aset Pemda, nanti Pemda melalui dinas Perkim, DPR KPLH ya, Dinas Perumahan Rakyat, Lingkungan Hidup dan kawasan pemukiman dan lingkungan hidup. Kawasan pemukiman dan lingkungan hidup. Nah ya, nanti kawan-kawan di sana yang akan memberikan layanan. Nah itu, dan tadi nama jalan lingkungan, tidak mesti saya bilang harus aspal. Ada yang berkategori paving block, cukup dengan pengerasan betonisasi gitu kan. Seperti daerah Rawa aspal ya anjlok terus, harus betonisasi gitu. Oke, saya belum dengar suara Pak Yamini nih di pagi ini. Bapak Kepala Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam nih Pak. Oke, bisa disampaikan sedikit nih Pak capaian-capaian yang sudah ada di bidang Bapak nih. Ya, terima kasih kesempatannya. Ibu Eta, Bang Iwan juga. Jadi ekonomi ini merupakan salah satu pilar Bu Eta. Kita ketahui dimanapun gitu ya, baik secara global, nasional, provinsi maupun daerah gitu. Nah jadi secara makronya kalau kita mau mengukur bagaimana perkembangan perekonomian suatu daerah, kita harus memperhatikan bagaimana pertumbuhan perekonomian daerah tersebut gitu.
Dan ini sebenarnya bukan hal yang mudah gitu ya, mengukur pertumbuhan ekonomi, karena banyak faktor gitu yang mempengaruhinya. Ya jumlah penduduknya, modal yang dimiliki oleh daerah, kemudian kekayaan sumber daya alamnya, dan banyak lagi gitu. Nah, jadi pertumbuhan perekonomian itu kalau misalnya kita diartikan gitu, jadi supaya mudah itulah kemampuan suatu daerah dalam memproduksi barang dan jasa gitu. Jadi kemampuan daerah, bisa juga bagaimana orang menyebutnya seperti tingkat pendapatan daerah gitu. Jadi banyak faktor juga yang mempengaruhinya. Nah, jadi kalau dari sisi pertumbuhan, ini yang pertama ya. Jadi mengukur pertumbuhan suatu daerah itu yang perlu kita perhatikan adalah satu, pertumbuhan ekonominya. Yang kedua, bagaimana kita mengendalikan inflasinya gitu ya. Di samping ada hal-hal yang lain yang berpengaruh. Nah, kalau untuk pertumbuhan ekonomi Kabupaten Tanah Laut saat ini berkisar di kisaran 3,5% Mbak Eta ya. Jadi ada rumusnya gitu, ngitungnya gitu. Tapi tidak bisa kita bicarakan di sini karena 2 hari nggak akan selesai. Karena kalau ngitungnya lama Pak ya. Lama pasti. Jadi hasilnya aja. 3, berapa tadi Pak? 3,5%. Apakah ini mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya? Nah, ini memang menjadi apa istilahnya tuh, menjadi hal yang lumrah sekarang ini ya. Karena kita masih sekarang ini kan dalam kondisi pandemi COVID. Jadi jangankan secara daerah, provinsi maupun nasional juga mengalami perlambatan ya. Iya. Jadi kita menyebutnya, kalau istilahnya itu, kalau pertumbuhan itu tumbuh, tapi kalau dia berjalannya tidak tumbuh, perlambatan. Stunting Pak. Jadi terjadi perlambatan. Jadi kalau secara nasional itu dia berada di posisi 5,3%. Secara nasional menurun, dia sebelumnya 6, sekian. Kemudian kalau Kalimantan Selatan dia di posisi 4,4%, dan Tanah Laut 3,5%. Nah, jadi tugas kita sekarang ini Mbak Eta di Bapeda Tanah Laut, khususnya di bidang ekonomi dan sumber daya alam, kita bagaimana untuk tetap terus menjaga pertumbuhan ekonomi kita. Menjaga pertumbuhan dalam artian paling tidak kita mempertahankan posisi kita gitu. Nah, itu jadi hal yang kita lakukan itu banyak gitu. Kita harus tetap memperhatikan faktor-faktor penyumbang sektor apa aja yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi gitu. Nah, jadi yang kita lakukan adalah menjaga kestabilan gitu. Nah, hal yang kedua, kita mengukur pertumbuhan perekonomian kita itu kita melihat bagaimana cara kita mengendalikan inflasi kita gitu. Nah, jadi inflasi di Kabupaten Tanah Laut ini, Mbak Eta, sekarang ini Tanah Laut ini ikutnya itu, data inflasi kita itu ikut masih ke Kota Banjarmasin. Jadi kita ini ibaratnya seperti satelit gitu. Jadi kalau misalnya inflasi terjadi di Banjarmasin, itu disamaratakan terjadi juga di Tanah Laut. Ya, nah, jadi berdasarkan, karena kita ngikut orang gitu ya. Jadi kalau misalnya orang berlari, ya kita ikut berlari. Orang duduk, kita duduk. Seharusnya Tanah Laut ini sudah memiliki sendiri perhitungan inflasi sendiri. Nah, karena menyesuaikan dengan kondisi daerah sendiri Pak ya. Menyesuaikan dengan, karena beda gitu. Kalau di Banjarmasin itu kan inflasinya kalau kita lihat itu tingkat apa istilahnya, konsumsi rokok misalnya kayak gitu. Di Banjarmasin kan kota besar, orang di Tanah Laut belum tentu gitu. Kemudian di Tanah Laut ini kan sebenarnya orang mengkonsumsi ikan gabus misalnya. Di Banjarmasin kan tidak terlalu gitu. Jadi beda karakteristik. Nah, jadi kemarin kita di bagian ekonomi atas arahan Pak Kepala Bapeda, bagaimana kalau misalnya kita dijadikan sebagai kota ukur inflasi mandiri gitu untuk daerah kita sendiri. Nah, kita berkoordinasi dengan BPS Tanah Laut, BPS Provinsi. Nah, alhamdulillah ini Pak Kaban lah, kita direspon dengan baik. Tapi Ibu Eta, ini bukan hal mudah gitu. Perlu waktu yang lumayan lama untuk menjadikan kita sebagai kota ukur inflasi mandiri gitu. Nah, jadi itu diperlukan pengumpulan data itu sekitar 2 tahun. Luar biasa. Iya, luar biasa. Jadi nah, tapi alhamdulillah kita sudah memulai tahap tersebut gitu. Jadi insya Allah nanti di tempat kita mulai di tahun 2022 itu akan dilaksanakan namanya survei biaya hidup. Nah, survei biaya hidup ini nantinya akan menjadi salah satu data sebagai data untuk mengukur inflasi kita gitu. Jadi nanti makanya kita nanti melalui Pak Bupati akan mengeluarkan surat edaran mohon dukungan dari seluruh warga Tanah Laut. Jadi nanti apabila ada petugas untuk melaksanakan survei biaya hidup, tolong
disambut dengan baik, diinformasikan data-data yang baik dan benar. Yang benar, Pak, ya? Yang baik dan benar. Tentu saja kalau misalnya makan sehari 2 kali, ya 2 kali, kalau 3 kali 3 kali. Kalau penghasilan 10 juta jangan bilang 5 juta gitu, Pak, ya. Kalau ulun kan kalau makannya bisa 5 kali 6 kali bisa 5 kali sehari sesuai dengan kondisi tubuh, Pak, ya. Jadi banyak yang mempengaruhi Beta. Itu secara umumnya Beta. Terima kasih. Baik, nah dari 2 hal untuk pertumbuhan ekonomi sendiri tadi dari sektor yang menunjang terkait pertumbuhan ekonomi ini, sektor apa aja nih Pak yang paling dominan yang menunjang terhadap pertumbuhan ekonomi kita saat ini? Ya, jadi untuk tanah laut sementara ini Bu Eta, sektor yang untuk pertumbuhan ekonomi kita tuh masih disumbang oleh sektor pertambangan. Sektor pertambangan. Ya, pertambangan masih eksis. Kita ini kan sebenarnya untuk dari segi potensi dan apa istilahnya cadangan itu masih ada gitu. Hanya saja ada beberapa regulasi dari pusat maupun provinsi yang mengatur sehingga sepertinya gitu ya, sepertinya sektor pertambangan kita ini lesu gitu. Padahal itu cuman karena faktor pengendalian. Ya, pengendalian. Kemudian sektor pertanian dan pertambangan, untuk pertambangan tadi itu sekitar 22,5%. Kita kalaunya sektor pertanian dan perikanan itu 18%. Nah, yang perlu kita tingkatkan di sini adalah nanti seperti kita ketahui bersama kan tahun 80-an dulu kita era kayu ya, era kayu sudah habis kayunya, kita tinggalkan. Kemudian 90-an 2000 itu era tambang juga sudah mengalami ya istilahnya ya kurang menjadi favorit lagi lah gitu. Tahun 2000-an 2020 dan seterusnya kan kita mengandalkan sektor jasa gitu. Nah, jadi bagaimana nanti kita mengemas produk jasa daerah itu seperti pengembangan destinasi wisata. Kita kan banyak punya ya, Batakan Baru, Tapisong Baru, Bajuin, kemudian ada gunung-gunung kayak Gunung Lirah atau ya banyak lah. Gunung dan Bukit gitu. Nah, kemudian juga kita harus juga bagaimana melakukan nih ada 2 PR sebenarnya Bu tadi saya dibebankan oleh Pak Kepala Badan ya. Jadi tolong dimaksimalkan gitu. Dan kita selaku ini kan berusaha nih terkait dengan kawasan industri jorong dan corporate social responsibility gitu. Nah, jadi kalau kawasan industri jorong ini Bu Eta, kalau ini bisa istilahnya dikristalkan, diwujudkan di Kabupaten Tanah Laut, wah ini luar biasa Bu Eta. Perkembangannya luar biasa gitu. Bukan hanya kepada kawasannya saja, tapi juga pada di seputar kawasan tersebut, daerah tersebut ya. Dan secara umumnya akan berdampak baik terhadap pembangunan di kabupaten. Betul sekali, peningkatan pendapatan penduduk, penambahan tenaga kerja, pengembangan UKM segala macam gitu kan. Jadi misalnya kalau di daerah kawasan industri jorong tuh hal kecil aja, orang jual pentol misalnya gitu. Bayangkan kalau seluruh pekerja itu beli pentol. Iya, betul. Begitu juga misalnya tuh juga pekerja di sana diwajibkan misalnya hari Kamis pakai sasirangan. Oke, akan berapa banyak produk UKM kita kan? Terutama terkait sasirangan misalnya kan banyak. Nah, kemudian terkait CSR ini Bu Eta, jadi corporate social responsibility atau tanggung jawab lingkungan sosial perusahaan. Jadi kita ini kan sumber dana pembangunan kita ini kan ada banyak ya. Yang pertama kita APBN pusat, kemudian juga APBD provinsi dan juga kabupaten. Nah, kita ini juga memerlukan sumber dana yang lain, yang perlu kita Nah, makanya kita berusaha bagaimana mensinergikan pembangunan ini, biaya pembangunan itu dengan melibatkan perusahaan-perusahaan gitu. Jadi misalnya kita bangun jalan misalnya. Respon perusahaan mau bantu berapa nih misalnya, mau bangun jembatan misalnya. Jadi ada kontribusinya dari pihak-pihak swasta Pak ya terhadap pembangunan daerah ini juga mereka memiliki kewajiban untuk turut berpartisipasi di dalam terutama di dalam pendanaan nih Pak ya. Betul. Karena juga merupakan pengguna fasilitas juga ya. Betul. Jadi karena kita ini harus memanfaatkan CSR itu karena di tanah laut ini kan begitu banyak perusahaan baik skala besar, menengah maupun kecil. Dan itu kalau misalnya bisa berkontribusi semua, mereka bisa ikut ambil bagian dalam pembangunan tanah laut, wah kita pikir luar biasa. Luar biasa sekali. Nah, untuk kontrolnya sendiri Pak terhadap perusahaan-perusahaan ini dari pemerintah daerah itu seperti apa? Nah, jadi untuk kontrolnya ini kita mempunyai satu alat Beta ya, itu ada namanya Forum Tanah Laut CSR. Nah, jadi di forum tersebut kita mencoba untuk menghimpun perusahaan-perusahaan yang ada di tanah laut, jadi membentuk suatu forum. Nah, forum ini nantinya yang menjadi
penghubung antara pemerintah daerah dengan pembangunan gitu. Jadi melalui forum tersebut, jadi pemerintah daerah menyampaikan misalnya nih ada program ini nih, bagaimana perusahaan kita menindaklanjutinya seperti itu, Bu Eta. Jadi untuk bekerja sama. Dan forumnya ini legal gitu ya, resmi gitu. Jadi kita SK-kan dengan keputusan Pak Bupati, ada anggaran dasarnya, mereka pengurusnya juga ada. Nah, jadi bagaimana caranya tinggal kita menjaga silaturahmi dengan forum tersebut, kemudian juga bagaimana forum tersebut bisa berjalan dengan baik gitu aja. Intinya sinergitas itu harus selalu tetap terjaga Pak ya, antara pihak swasta dan juga pihak pemerintah kabupaten. Baik, rekan dengar Tuntung Pandang FM, tidak terasa sudah 60 menit lebih kita bersama-sama di kesempatan pagi hari ini bersama narasumber kita dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Tanah Laut. Sudah banyak hal juga yang disampaikan oleh para narasumber kita, baik itu terkait rencana pembangunan, realisasi dan juga langkah-langkah yang sudah dipersiapkan dan juga telah dilaksanakan dalam rangka meningkatkan pembangunan dan juga penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Tanah Laut. Tentunya sebelum kita akhiri dari perjumpaan kita pagi hari ini, ada closing statement yang kami harapkan bisa disampaikan kepada rekan dengar kita yang pada pagi ini juga ikut mendengarkan siaran kita, baik melalui frekuensi 102,3 FM ataupun juga melalui live Facebook kita di LPPL Radio Tuntung Padang. Untuk closing statement silakan ke Pak Kaban. Ya. Terima kasih kembali Mbak Eta, Om Iwan yang sudah memberikan kesempatan ke kami. Jadi syukur alhamdulillah pada pagi hari ini yang sejuk senyap ya. Sejuk dingin empuk kita bisa berdiskusi dalam rangka memberikan informasi terkait dengan perencanaan pembangunan, pengendalian sampai evaluasinya. Ya, kami dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tentu sangat senang, dan kalau bisa nanti kami dijadwalkan lagi aja karena banyaknya harus kita kupas lagi sebenarnya. Awal 2022 Pak, kita berbicara tentang rencana kita di 2022 nanti yang akan terrealisasi. Iya, jadi sebagai informasi bocoran saja ya, bocoran saja deh. Nanti kita sudah berbicara 2021, sudah berbicara tentang apa yang dilakukan 2022, dan nanti akan kami sampaikan saat ini bahwa di tahun 2023 pun kita udah punya yang namanya bayang-bayang rencana. Sudah ada persiapan Pak ya di 2023. Ya, matang ya. Iya dong, kita kawan-kawan yang bertugas di Bapeda itu dia harus langkahnya 5 langkah. Iya, dia 5 langkah dari saya gitu. Bukan orang dari saya berpikir 2021, kawan-kawan udah berpikir 2023. 2023 luar biasa. Jadi gini ya, saya informasi yang sedikit. Kami nanti mungkin akan ada bayang-bayang dan perencanaan dengan tema nanti ke depan 2023 kami sampaikan sedikit informasi sajalah ini. Kita akan, karena 2023 adalah tahun terakhir. Nah ini ya, tahun terakhir RPJMD kepemimpinan Pak Sukamta dan Pak Abdirrahman, sehingga itu adalah tahun kita untuk bukan mengakselerasi lagi, tapi sifatnya memantapkan, mematangkan program perencanaan beliau yang sudah beliau targetkan selama 5 tahun dari sejak 2018 sampai 2023. Nah, tahun 2023 insya Allah kalau nanti ini disetujui hasil nantinya memang seperti ini, kita merencanakan kembali untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, untuk pemantapan kebijakan berinteraksi dalam membina desa dan menata kota sebagai fondasi pembangunan yang berkelanjutan. Jadi sudah pemantapan tahun 2023. Prioritas kita rencana pertumbuhan ekonomi daerah, peningkatan SDM, akuntabilitas pemerintahan daerah, dan pemantapan infrastruktur lingkungan hidup dan ketahanan bencana. Jadi udah menjadi highlight kita. Sudah jadi highlight untuk ketahanan bencana kita di tahun 2023 Pak ya. Nah, isunya ya lumayan sih, isunya yang udah kami tangkap sampai sekarang aja sudah ada 9 ya itu ya. Masalah penurunan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, peningkatan pendapatan daerah. Nah, selama ini kita tidak menjadi isu tuh pendapatan daerah, tapi ke depan 2023 harus kita udah isu, karena membangun dari mana kalau nggak pendapatan daerah meningkatkan. Nah gitu ya. Nah, masalah kualitas pelayanan air minum, sanitasi dan
pemukiman. Jadi sanitasi pemukiman sudah jadi prioritas kita. Nah, kemudian masalah peningkatan indeks pembangunan manusianya. Jadi masalah angka rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup gitu. Itu harus kita perhatikan gitu kembali. Peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah, istilahnya dengan lakip sakip itu ya. Karena pemerintah daerah tuh ya kalau selama ini kan WTP, ya itu adalah goal terakhirnya. Tapi prosesnya kan perlu akuntabilitas. Nah, gitu. Nah, kemudian peningkatan kualitas lingkungan hidup dan ketahanan bencana, pembinaan desa dan penataan kota kembali, dan pemantapan pembangunan infrastruktur berbasis kewilayahan. Artinya nanti sudah mengarah ke situ. Itu informasi sedikit bocoran saja, bukan bocoran sih, memang harus disampaikan. Harus disampaikan. Tapi ya, ini Pak, ya? belum pasti karena ini ini adalah harus melalui proses panjang, mulai dari nanti penyusunan manual LKPD, Musrenbang, kemudian jadi diskusi dengan DPRD dulu gitu kan, kemudian persetujuan pimpinan daerah. Namun ini sudah diancang-ancang kan Pak ya untuk di tahun 2023. Dan sedikit kami sampaikan bahwa tadi mungkin di awal kita perbincangan tadi saya menyebut angka kemiskinan daerah itu 14,sekian%. Itu saya ralat keliru. Yang saya maksud 14 itu adalah 14.000 sekian itu jumlah. Dari seluruh jumlah penduduk kita Pak ya. Dari jumlah penduduk kita tuh 14.700 sekian itu masih terkategori miskin. Nah, itu sumber dari BPS. Hanya presentasinya 4,26%. Makanya tadi saya buka kembali data. Oh iya, itu 14.000 sekian. 14, itu jumlahnya, bukan presentasinya Pak ya. Kalau persentase Luar biasa sekali. luar biasa nasional. Bahkan lebih dari nasional itu Pak ya. Iya, betul. Nah, itu ralat dari kami, dan sebagai penutup kami berharap bahwa kita semua stakeholder, baik itu pemerintah, masyarakat, swasta, harus saling bersinergi dalam melaksanakan pembangunan. Karena sukses suatu pembangunan tidak hanya tanggung jawab semata pemerintah daerah atau pemerintah, tapi adalah juga perlu dukungan, supporting, dan juga kerjasama yang baik antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Makanya tadi dikatakan oleh Pak Kabid Ekonomi ya, pengejawantahan swasta itu adalah para investor melalui CSR-nya. Kalau masyarakat dukungan moral, keamanan, dan lain-lain. Jadi 3 pilar ini dalam pembangunan yang harus kita sinergikan. Dan kami tentu dalam melaksanakan diskusi pada pagi hari ini terdapat hal-hal yang kurang berkenan ataupun tutur kata yang kurang sepantasnya ataupun informasi yang mungkin belum memuaskan. Kami mohon maaf karena keterbatasan waktu dan juga keterbatasan padatnya jadwal acara di radio Tuntang Pandang. Nanti kami undang lagi Pak tentunya ya. Kita masih banyak hal yang harus kita sampaikan, dan ulun rasa kita memang selalu wajib memberikan informasi terkait apa saja sih yang pemerintah telah lakukan untuk masyarakat Pak ya, sehingga jangan sampai masyarakat itu tidak tahu apa yang pemerintah lakukan, dan jangan sampai juga masyarakat memiliki asumsi-asumsi tersendiri terhadap langkah-langkah yang telah dilakukan pemerintah yang sebenarnya tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dari masyarakat Kabupaten Tanah Laut ini. Ya, jadi kami mohon maaf dan terima kasih atas perhatian dan atensi semua pendengar Radio Tuntang Pandang FM dimanapun berada. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Mbak Eta, Om Wawan telah memfasilitasi kami. Semoga Radio Tuntang Pandang FM semakin jaya mengudara dan menjadi salah satu corong informasi Pak ya bagi suksesnya pembangunan di Tanah Laut.